Di kesempatan pagi ini saya ingin menyapa Anda ya, mulai ya dari Anda yang ada di Depok, di Bogor, di Bekasi ya, kemudian di berbagai tempat kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Kemudian saya beralih ke Yogyakarta, kemudian Surabaya, saya menyapa Anda juga yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Kemudian saya beralih ke Banjarmasin dan juga Balikpapan, kemudian menuju Makassar dan juga Manado. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang di kota-kota lain yang tidak saya sebutkan juga silakan bergabung. Anda yang ada di Bali, kemudian di Pontianak ya, di Pangkal Pinang, di Belitung ya, kemudian Anda yang ada di Padang dan juga di Aceh. Selamat pagi dan pertanyaan sederhana saya untuk kita semuanya. Apakah Anda merasa bahagia hari ini ya? Gak hanya hari ini tapi setidaknya saat ini Anda merasa bahagia nggak sih? Anda bisa sharing ya ke 0812 11 12 959 kalau Anda mau kirim lewat WhatsApp atau kalau Anda mau chat di YouTube ya, kami sedang live di sana, Anda bisa langsung live chat atau kemudian juga live chat di Facebook karena kami juga sedang live di sana atau melalui chat di Jux Music ya, Anda bisa pergunakan. Baik, kita melaju lebih jauh, kita membahas mengenai International Day of Happiness. Tadi saya bertanya kepada Pak Arfan, dari semua penjelasan yang sebelumnya, kalau begitu bahagia dicari, diciptakan sendiri oleh kita, begitu atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Ya, very good question Mbak Ola. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi bahagia itu ditemukan Mbak Ola. Oke. Kenapa bahagia itu ditemukan? Karena bahagia itu sudah ada gitu. Sudah ada gitu. Sudah ada di sekitar kita gitu. Jadi bayangkan begini Mbak Ola, kalau Mbak Ola matanya ditutup gitu ya. Ditutup mata gitu, kemudian diminta untuk mencari gitu. Di ruangan ini ada bola, misalnya gitu kan. Coba temukan bola di ruangan ini gitu kan. Terus kan cari terus kan. Belum ketemu, jadi cari terus. Oh, ada kok di ruangan itu gitu. Tapi bagaimana cara termudah untuk menemukan bola itu? Buka matanya, Iya, itu dibuka dia. penutup matanya gitu Itu ya. dia. Oh, bolanya ada kok di situ gitu. Kenapa kita nggak melihat? Karena mata kita tertutup. Nah, itulah yang tadi makanya saya bilang tadi, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya covered, tertutup. Kalau bahasa Arabnya itu kufur namanya. Tertutup, dia nggak bisa melihat rahmat Allah, nggak bisa melihat nikmat Allah, sehingga kerjanya komplain dulu, mengeluh terus. Kenapa? Karena matanya tertutup. Ibaratnya tadi Mbak Ola cari bola, udah setengah jam nggak ketemu-ketemu, iya kan? Kan merasa frustrasi ya, kok nggak ketemu-ketemu nih bolanya nih. Tapi saya ingin mengatakan, Mbak Ola, jangan frustrasi, bolanya ada di ruangan itu, gitu ya. Terus caranya gimana? Ya, cara termudah apa? Buka mata, segera akan langsung ketemu gitu. Nah, itu analoginya seperti itu, Mbak Ola. Jadi buka mata Anda, lihat keindahan yang ada di dalam diri kita ini, banyak sekali ayat-ayat Tuhan gitu. Di alam semesta ini banyak sekali ayat-ayat Tuhan. Nikmat dari Tuhan itu tidak terkira. Buka mata Anda, buka hati Anda, buka pikiran Anda. Itu Mbak Ola. Temukan itu, temukan happiness itu. Baik, Pak Arfan, saya mau lebih jauh lagi ya. Kenapa seringkali kita membuat syarat ya? Kalau nggak kita yang bikin syarat ya orang bikin syarat gitu ya. Ya. Keumuman bikin syarat soal kebahagiaan gitu dan sepertinya kita kayak setuju gitu dengan persyaratan-persyaratan itu. Kalau menurut Pak Arfan itu penyebabnya kenapa ya? Atau faktor yang mendorong atau menimbulkan hal itu tuh Pak Arfan? Ya karena kita belum tahu happiness itu apa sih sebetulnya. Kalau kita sudah tahu happiness itu apa, setiap kita bangun tidur aja udah alhamdulillah itu, Mbak. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah aku masih bisa hidup hari ini. Kita buka 2 hadiah dari Allah kan? Apa itu? Setiap hari, Mbak Ola. Membuka mata bisa nafas, Iya. bangun. Buka mata satu lagi. 2 mata kita itu Iya. 2 hadiah dari Tuhan. Kita buka setiap hari. Cuma kita nggak sadar gitu. Sehingga masih mengeluh terus gitu. Nah, acara-acara seperti ini, talkshow-talkshow kita ini tujuannya adalah untuk menyadarkan orang bahwa happiness itu ada dalam diri kita. Nggak mungkin kita itu hidup tanpa dibekali dengan kemampuan untuk bahagia gitu. Karena itu adalah kemampuan mendasar yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Dan kita juga hidup untuk bahagia dan membahagiakan orang lain, kan seperti itu. Dan hanya Jadi, kita yang bisa memiliki itu ya Pak Arfan ya, karena betul, hewan betul, nggak betul. diberikan kemampuan itu ya. Nah, karena kita tidak tahu, akhirnya kita menyangka bahwa kebahagiaan itu akan terjadi kalau kita memiliki benda-benda.
Nah, saya ingin mengatakan itu bukan kebahagiaan namanya. Kalau Anda memiliki benda-benda, punya rumah, punya mobil, punya segalanya, itu kesuksesan namanya. Itu sukses namanya, bukan bahagia. Itu perlu kita luruskan itu definisinya. Kan saya akan bahagia kalau ini. Kan selalu pakai kalau kan. Saya akan bahagia kalau begini, kalau begitu. Kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Saya ingin mengatakan itu bukan definisi happiness. Itu definisi sukses. Ya. Happiness itu bukan itu, karena happiness itu bicara yang sudah ada, bukan yang belum ada. Sukses bicara yang belum ada. Supaya kita bisa mendapatkan yang sebelumnya tidak kita miliki. Tapi happiness bicara yang sudah ada. Bagaimana kita bisa menghargai, mengapresiasi, menikmati, menghayati sesuatu yang sudah ada. Tapi kadang-kadang kita tidak lihat. Atau kita melakukan yang namanya undervalue. Nah itu Mbak Ola. Ya, Pak Arfan, bicara tentang persyaratan ya, ini saya mau masuk ke WhatsApp beberapa karena ada nih ya contoh-contoh yang maksudnya memang dialami oleh listener sendiri gitu ya. Ya. Misalkan di YouTube nih ada Mbak Eti yang mengatakan, wah Pak saya baru bahagianya ukurannya minyak goreng nih ya. Kalau harga minyak goreng di supermarket itu turun jadi 28.000 per 2 liter. Oke, bahagianya seharga 28.000 ya per 2 liter minyak goreng tuh. Harga gas LPG gitu. Ini bisa didapat dengan murah. Kemudian melalui WhatsApp ya saya mau ke WhatsApp ini ada Mbak Ririn ya yang berkomentar bahagia kalau suaminya setia, nggak selingkuh gitu kan ya. Terus kemudian saya bahagia hari ini ya karena bisa mendengarkan Smart Happiness karena biasanya sinyal suka tidak bersahabat. Ini pernyataan dari Pak Lukas yang bergabung bersama dengan kita ya dari Padang. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya saya ingin menjumpai ada Ibu Santi ya yang bergabung bersama dengan kita dari Bekasi. Selamat pagi Pak Arfan, kita tuh bertaburan bahagia. Hanya seringkali yang perlu diingatkan adalah mensyukuri yang sudah ada. Setuju sama Pak Arfan. Oke. Terus kemudian ada Mbak Sofia yang bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Arfan, ini hal yang sangat fundamental banget katanya begitu ya, karena banyak orang tidak bicara bahagia tapi hanya bicara soal kesuksesan ya. Itu yang seringkali dipamerkan sekarang ini katanya seperti itu. Oke, terus kemudian bahagia karena punya banyak teman yang mensupport, keluarga yang mendukung. Ini pernyataan dari Pak Handoko yang bergabung bersama dengan kita dari Yogyakarta. Silakan Pak Arfan ingin memberikan tanggapan, komentar terlebih dahulu untuk beberapa respon dari listener. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Semua yang disampaikan tadi itu adalah definisi kesuksesan. Oke. Bukan kebahagiaan. Kayak misalnya, saya bisa bahagia kalau saya dapat minyak goreng harganya murah. Itu kan getting what you want kan? Ya. Mari kita kembali ke definisi ya. Getting what you want itu namanya sukses. Wanting what you get namanya bahagia. Jadi kalau kita masih bicara mendapatkan apa yang kita inginkan, itu namanya masih sukses. Minyak goreng, tadi gas LPG. Kalau saya mendapatkan ini, saya bahagia, kan begitu. Kalau suami saya setia, saya bahagia. Itu bukan bahagia. Kalau Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu namanya sukses, bukan bahagia. Ya, bahkan tadi ada yang bilang, kalau saya bisa mendengarkan Smart FM, pagi ini saya bahagia, bukan, itu masih sukses namanya. Selama kita masih punya persyaratan, bahagia kalau, itu namanya sukses. Kan getting what you want, mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kalau bahagia itu, yang dilihat itu yang ada. Jadi bukan kalau. Jadi melihat yang sudah ada, ya, kemudian kita mensyukuri, udah dapet nih minyak gorengnya, udah dapet nih. Nah, itu ya. Minyak gorengnya udah dapet, kemudian kita menikmati makanan dengan minyak goreng itu, kemudian kita bersyukur gitu. Ya Allah, ternyata minyak goreng itu susah ya sekarang. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan itu. Menghayati itu gitu. Tapi ketika mendapatkannya itu namanya sukses gitu, Mbak Ola. Jadi selama kita mengatakan saya bahagia kalau ini, saya bahagia kalau itu namanya getting what you want. Itu namanya kesuksesan, bukan kebahagiaan. Baik. Itu, Mbak Ola.
Pak Arfan, kebahagiaan itu tempatnya di mana sih di jiwa gitu ya? Ya, Ya maksudnya kita bisa merasakan itu di mana di jiwa, di perasaan gitu ya, perasaan yang tidak tertekan, tidak terbelenggu, lepas, bebas gitu. Di perasaan, di jiwa, di pikiran begitu ya? ya, Atau di mana sih Pak Arfan? di Silakan sebelum pikiran kita Mbak Ola. jeda. Di Di pikiran pikiran ya. Mbak Ola. Ya, jadi Ya, mind ya. itulah kita bicara mengenai mind ya, pikiran kita. Dan pikiran itu nanti tergantung dari thought. Thought itu adalah pikiran-pikiran yang masuk gitu. Jadi thought itu ibarat pohonnya, itu thought itu. Pikiran itu ibarat gardennya, apa namanya? Tamannya, kebunnya itu namanya mind gitu. Mm-mm, Bagaimana mm-mm. kita bisa mengelola mind itu? Nah, itu menjadi eh, apa namanya? Topik yang sangat hangat di dalam happiness itu. Baik. Pak Arfan, kalau ya kita mau memilih tokoh gitu, bisa diukur gitu pendapatnya gitu ya. Ya, Siapa yang paling suka apa dan sebagainya, indikatornya ada. Kalau kebahagiaan bisa diukur nggak sih? Bisa kita lihat atau ada indikatornya nggak sih Pak Arfan? Boleh ya ya, kita jawab nanti Pak di sesi ya, berikutnya ya Pak? siap malah. Oke. Oke. Soal listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat. Sudah sesi yang terakhir ya. Tapi Oh, ya. kita akan gali ini lebih dalam lagi supaya nanti kita juga bisa belajar menemukan kebahagiaan yang hakiki itu yang seperti apa pada akhirnya. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan Smart Happiness ya. Ini terkait dengan International Day of Happiness. Sebegitu pentingnya sehingga kemudian ini diingatkan kepada masyarakat di seluruh dunia tentang apa yang penting di dalam hidup ini gitu. Kesuksesan dianggap yang paling penting, padahal sebenarnya ujung-ujungnya kita selalu berkata bahwa kita melakukan ini semuanya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Tadi definisinya di awal sudah disampaikan oleh Pak Arfan. Tadi saya sempat bertanya nih sebelum jeda gitu, bisa diukur nggak sih kebahagiaan itu? Ada indikatornya nggak? Sebelum Pak Arfan menjawab, saya ingin mengunjungi Pak Alfon Simarmata di Perawang Riau ya. Bahagia itu sederhana Pak Arfan ya. Bersyukur atas segala hal yang hadir dalam hidup kita dan berpikir positif. Oke. Terima kasih Pak Alfon. Kemudian ada Mbak Aini, kalau ditanya apakah hari ini bahagia, bahagia dong. Karena menurut saya bahagia itu gimana caranya menata hati. Saat hati bersyukur ya, selalu bersyukur atas karunia-Nya, pasti akan bahagia dan saya percaya bahwa semua yang kita miliki, belum saya miliki adalah yang terbaik katanya begitu. Oke. Ada Mbak Anindya Sinfueneta, bahagia Pak Arfan karena sudah negatif gitu ya. Negatif tuh bikin bahagia. Negatif COVID ya. Negatif COVID ya. Baik, makin sehat ya Mbak Anindya ya. Baik Pak Arfan, sebelum menjawab mungkin dua hal ini bisa ditanggapi atau kalau ada informasi lain sebelumnya Pak Arfan ingin informasikan juga silakan. Indikatornya ya. Nah, saya Ya. pakai indikator yang diciptakan oleh PBB nih. Kalau ingin mengukur happiness gitu ya. Karena dan juga saya sedang menunggu sebetulnya Mbak Ola ya. Sedang menunggu karena setiap tahun itu selalu diumumkan gitu. Negara yang paling bahagia di dunia. Gitu kan? Ya. Jadi indikatornya apa sih? Indikatornya ada 6 kalau dari PBB ya Mbak Ola ya. Yang pertama adalah yang namanya pendapatan per kapita. Jadi itu tetap ada pengaruhnya tuh. Faktor pendapatan per kapita tuh tetap ada pengaruhnya terhadap happiness, ya. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Ya. Yang ketiga adalah usia harapan hidup sehat. Sekali lagi bukan hanya usia harapan hidup ya, tapi usia harapan hidup sehat. Jadi sudah berusia cukup senior gitu tapi tetap sehat gitu. Yang keempat, kebebasan menentukan pilihan hidup. Itu ternyata indikator dari happiness tuh. Kebebasan menentukan pilihan hidup. Kemudian yang kelima, kemurahan hati. Generosity. Generosity, betul. Ya, Yang keenam, nah ini menarik nih. Yang keenam adalah persepsi terhadap korupsi. Jadi ternyata menurut PBB itu bagaimana masyarakat di suatu bangsa gitu, di suatu negara melihat kemungkinan korupsi atau tidak nih pemimpin-pemimpin kita. Semakin rendah orang melihat kemungkinan korupsi, semakin tinggi level kebahagiaan orang gitu. Sehingga selalu nih Mbak Ola, ini tahun ini saya masih menunggu ya, negara yang paling bahagia itu yang mana gitu. Tapi saya sih menduga tidak akan berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Selalu 10 besar itu selalu dipegang oleh negara-negara di Eropa Utara itu. Jadi kalau boleh dilihat tahun lalu ya, tahun 2021 itu nomor 1 Finlandia, nomor 2 Denmark, nomor 3 Swiss,
nomor 4 Islandia, nomor 5 Belanda, nomor 6 Norwegia, nomor 7 Swedia, nomor 8 Luxembourg, nomor 9 New Zealand, nomor 10 Austria. Gitu ya. Tahun lalu seperti itu. Nah, tahun ini belum keluar, Mbak Ola. Saya masih menunggu karena itu dikeluarkannya setiap tanggal 20 Maret gitu. Jadi saya lagi tunggu-tunggu nih, deg-degan juga nunggunya gitu hari Minggu besok. Ini Indonesia dapat nomor berapa gitu ya. Nah, tetapi yang menarik Mbak Ola, selalu meningkat gitu ya. Jadi sebelumnya Indonesia itu di nomor 92. Dari kurang lebih 150 negara tuh nomor 92. Kemudian meningkat nomor menjadi sebelumnya 96 Mbak Ola. 96 meningkat jadi 92. Tahun lalu itu nomor 80 Mbak Ola. Ya. Jadi 80 itu pas di tengah-tengah tuh. Jadi kalau ditanya happiness level orang Indonesia itu seperti apa? Ya di tengah-tengah itu. Ya mungkin salah satunya adalah ini, salah satunya persepsi korupsi misalnya itu masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia gitu, bahwa pemimpin-pemimpin kita ini belum amanah misalnya begitu ya. Dan sebetulnya lebih dalam lagi mengenai persepsi korupsi ini adalah dilihat dari penelitian eksperimen mengenai dompet, Mbak. Jadi kalau Mbak Ola kehilangan dompet, pernah nggak kehilangan dompet? Pernah, Pak Arfan. Ketemu nggak? Ketemu. Oh, ketemu. Ketemu. Oh, oke. Dikembalikan malahan. Nah, itu. Nah, kalau di Finlandia, Mbak Ola, di Finlandia, Denmark, Swiss itu, kalau kita kehilangan dompet, selama di dalam dompet kita itu ada alamatnya, Anda pengenal ya, itu alamat. kemungkinan 90% kembali. Nah, ternyata yang kayak begitu itu tuh persepsi. Jadi bukan hanya korupsi di level atas ya, tapi trust sebetulnya. Kepercayaan kita kepada sesama kita itu akan menentukan tingkat kebahagiaan kita gitu. Ya. Jadi di Indonesia mungkin masih nomor tahun-tahun lalu nomor 80 ya. Itu karena yang seperti itu, kalau saya kehilangan dompet kayaknya agak kecil kemungkinan dompet itu bisa ketemu kan, seperti itu gitu. Bahkan di beberapa negara tertentu Mbak Ola, dompetnya itu ditemukan oleh tetangganya. Dan tetangganya itu tidak mengembalikan gitu. Itu yang terjadi misalnya di Italia misalnya gitu. Ya. Dompetnya ditemukan tetangganya tidak mengembalikan, padahal itu tetangga loh, yang kenal kita loh, apalagi yang nggak kenal gitu. Gitu Mbak Ola. Jadi seperti itu Mbak, indikatornya ada 6 itu yang dari PBB, dan indikator itu kemudian diteliti dan menghasilkan yang namanya World Happiness Report. Laporan kebahagiaan negara-negara paling bahagia sedunia yang keluar tanggal 20 Maret. Jadi minggu depan mungkin saya bisa sampaikan tuh Indonesia nomor berapa tuh setelah saya baca nanti di hari Minggu dari ya. World Happiness Report-nya PBB. Baik, Smart Listener, kita akan segera akhiri perbincangan ini, tapi masih banyak waktu untuk kita merayakan kebahagiaan kita bersama-sama ya. Saya ingin menyapa Pak Yubel Sitompul di YouTube. Terima kasih untuk chatnya. Terus lari pagi Pak, mungkin nanti siapa tahu bisa janjian sama Pak Arfan lari paginya bareng gitu ya. Oh, Secangkir teh. Akun Secangkir Teh, terima kasih untuk juga menyapa kami. Ada Pak Dasiono Yono, terima kasih ya. Kondisi apapun tetap bahagia. Dari Jux Music, Kalimantan Tengah hadir, Tasikmalaya hadir, Dumai hadir, NTT hadir. Terima kasih untuk menyapa kami di pagi ini. Pak, kebahagiaan yang hakiki pada akhirnya itu bagaimana? Kita tutup itu dengan satu pertanyaan yang Bapak juga harus menjawabnya dengan sangat singkat. Ya. Terima kasih Mbak Ola. Intinya, kebahagiaan itu definisi dari saya adalah joy in peacefulness. Jadi Anda harus selalu gembira. Tapi di balik kegembiraan itu, Anda harus selalu damai. Karena ada banyak sekali orang yang gembira tapi tidak damai. Bahagia itu adalah gembira yang damai. Itu Mbak Ola. Langsung masuk ya Smart Listener ya, kalau udah ngomongin damai ya, nyes gitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, gembira, kemudian damai, semoga ini bisa Anda nikmati ya, dan kemudian ini yang kita jadikan kado buat diri kita sendiri, buat orang-orang di sekitar kita. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Pak Arfan, kita janjian lagi minggu depan, kita ketemuan ya Pak Arfan ya. Oke. Kami pamit Smart Listener, saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy. Now. No.